Halo, jumpa lagi dengan saya Dr. Manis. Nah, pasangan-pasangan yang sudah 1 tahun menikah, namun belum belum memperoleh keturunan, walaupun sudah berhubungan suami istri secara teratur tanpa menggunakan kontrasepsi, segera periksakan ke dokter, terutama untuk mengetahui apakah terjadi sumbatan pada saluran tuba atau saluran telur atau tidak. Karena penyumbatan pada saluran tuba menyumbang 25-30% dari penyebab infertilitas pada wanita. Kenapa sangat penting? Tuba itu seperti portal. Mengapa sangat penting? Karena untuk bisa terjadinya kehamilan, si sperma harus bertemu dengan sel telur, di mana dia akan bertemunya di sepertiga ujung distal dari si tuba. Jadi kalau buntu misalnya, ataupun ada kelainan seperti pembengkakan pada saluran telur, tentu saja ini akan mempengaruhinya. Nah, bagaimana cara memeriksanya? Sejauh ini sudah diketahui 3 cara. Pertama yang sudah diketahui sejak dahulu adalah melakukan pemeriksaan HSG. Bisa disimak di video saya sebelumnya bahwa dengan pemeriksaan HSG ini yang dilakukan hari ke-9 sampai hari ke-11 dari mulai haid siklus pertama itu bisa menilai apakah saluran tersebut buntu atau tidak, ada pembengkakan atau tidak. Selain itu juga kalau ada buntunya di daerah mana? Apakah di daerah ujung ataupun pangkalnya di proksimal ataukah di ujung akhirnya atau di dekat fibrilnya. Selanjutnya juga bisa dinilai apakah rongga rahimnya itu normal atau tidak. Misalnya saja ada yang punya miomnya menekan rongga rahim bagian dalam, ataupun ada polip yang besar, ataupun beberapa wanita mempunyai rahim yang tidak normal, ada scarnya atau rahimnya ganda misalnya. Nah itu bisa dilihat dengan HSG dan ini bisa dibaca oleh dokter kandungan. Jadi bisa dibawa sekarang menggunakan CD atau menggunakan uh, foto basahnya, jadi bisa dibaca sama dokter kandungan dan bisa dibaca berkali-kali dan diperiksakan oleh dokter radiologi. Nah, yang kedua dengan pemeriksaan HFOC dilakukan ultrasonografi transvaginal, dimasukkan cairan ke dalam rongga rahim wanita. Selanjutnya akan dokter dengan ultrasonografinya akan melihat apakah saluran tersebut buntu atau tidak. Cairan tersebut tumpah ke rongga perut atau tidak. Kalau tumpah artinya diasumsikan saluran telurnya itu terbuka. Namun kalau walaupun sudah dimasukkan cairan namun tidak tumpah, nah artinya dia kemungkinan besar adalah buntu. Nah, pemeriksaan yang ketiga dilakukan pada saat operasi, apakah itu laparoskopi atau laparotomi, ada pemeriksaan namanya kromotubasi, dimasukkan cairan yang menggunakan pewarna yang aman tentu saja untuk tubuh, diindikasikan untuk tindakan operasi, itu dimasukkan pada saat operasi, dilihat apakah salurannya yang kiri buntu atau yang kanan buntu atau normal ataukah pembengkakan. Tadi bisa dilihat di situ ditentukan apakah tuba tersebut bisa dipertahankan ataupun harus dioperasi misalnya pada keadaan-keadaan tertentu yang tubanya bengkak sekali dengan karena kondisi hidrosalping misalnya ataupun ada endometriosis tuba. Nah, jadi kenapa penting pemeriksaan ini? Karena itu akan menentukan ke depannya apakah programnya bisa dilakukan secara normal dengan inseminasi ataupun memang kalau sudah buntu harus dilakukan tindakan bayi tabung atau IVF. Jadi jangan ditunda lagi. Makin cepat, makin baik untuk mengetahui kondisi tuba Anda. So, ditunggu.